Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ma ba'du. Al-mukarramun wa rahmataramun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, kawan-kawan, sahabat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dapur. Alhamdulillah, syukurlah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan liman taufik dan hidayah, inayah, pertolongan, rahmat karunia-Nya sehingga dapatlah kita kembali berada di majlis taklim kita Raudhatul Mujahidin ini dalam rangka acara rutinan, yaitu membaca salawat Dalailul Khairat, dan dilanjut biasanya dengan belajaran kitab Minhajul Abidin, syarahnya Sirajul Talibin karangan Imam Ghazali. Dan dalam kesempatan ini alhamdulillah kita kedatangan tamu mulia, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Alwi Habsyi Al-Muhdar. Alhamdulillah, dari sekian kalinya beliau bisa berhadir di majlis alim kita ini. Semoga dengan kehadiran beliau kita semua bertambah mendapatkan keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum ceramah beliau, jadi kita belajaran sedikit kepada Bapak menyambung. Nanti dilanjut dengan ceramah sidinlah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti ya bermanfaat buat kita dan keluarga kita, sehingga dengan demikian kita mudah-mudahan bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita belajaran sampai halaman 532. Kita ulangi yang halaman 532 dah. Wal khamisu wal isrun nawaina ma nawa bi syakuna rabbina sya'ala alam al-alam al-arib ila Muhammad az-zaman al-ghani wa ila hadratin nabiy mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min arwah walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhalika al-wajibat jama'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila arwah jamil awliya'i wa sallallahu wa ila usul ila ruh al-mu'allifin kitab al-imam hujjatul islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Ismail Qutbil Ahwal Abi Yazid al-Bustami Ismail Qutbil Maqam Sayyid Abdul Qadir al-Jilani Ismail Khalifat Muhammad ibn Abdul Karim As-Saman al-Madani Ismail Khalifat Muhammad al-Syabil Abd al-Banjari wa Salim wa Fara'im wa Sanila Rasyid Ihsan Muhammad Dahlan al-Kadiri Allah al-Karim Nidanga Syamar Rahman al-Mawfirah al-Fatihah Al-Billahi min Syaitan al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوى التعلم والتعليم والمذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع وبالدار آمين. والخامس والعشرون, dan bermula karamat yang ke-25, ya kah? Karamat yang ke-25 dari 40 kemarin. Karamat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau menjalani jalan yang sudah diterangkan oleh Imam Ghazali. Kalau di dalam kitab Minhajul Abidin ini ada melewati 7 tahapan, ya kalau
7 tahapan bagi orang yang mau menjalani jalan ini, maka Allah akan memberikan karamat. Jadi Imam Ghazali 40 karamat, 40 kemuliaan, 20 di dunia dan 20 nanti setelah masuk kubur sampai ke dalam surga. Nah itu tah. Kalau di keterangan yang lain, kitab yang lain seperti kitab Ihya atau kitab Syarhus Salikin, itu bagi orang yang menjalani jalan ahlu sufi. Artinya mereka menjalankan syariat, sembahyang, puasa, berhaji, umrah, baca salawat, baca Quran. Kemudian mereka yang ikhlas. Nah, itu dah. Intinya adalah mereka yang tidak ujub, mereka yang tidak ria, mereka dalam menjalankan syariat tadi ikhlas. Nah itu ya diberi 40 karamat nih. Nah itulah. Nah nang nomor 25 yaitu al-jalwatu fi sirri liruhihi, yaitu dibukakan pada sir, pada alam sir, liruhihi bagi rohnya. Alam sir itu artinya alam yang kita kada kau melihat. Kita kan sudah mati itu kada malah lagi lawan roh kita tuh. Nah roh orang yang seperti yang diceritakan oleh Imam Ghazali ini, yaitu dibukakan rohnya itu sehingga payak ruju ala malaikatis samawati wal ardi bil ikrami wal iltafi wal in'ami. Nah maka naiklah rohnya itu atas malaikat-malaikat langit dan bumi. Ya Allah, rohnya tadi dikumpulkan beserta para malaikat langit dan bumi. Dengan bil ikrami, dengan dimuliakan pulang. Wal iltafi, dan diberikan kelembutan di dalam kemuliaan tadi, kemudian dilayani dengan lembut. Wal in'ami, dan nikmat. Artinya rohnya ini nyaman benar, dikumpulkan beserta para malaikat, kemudian rohnya itu dimuliakan dengan kelembutan-kelembutan dan kenikmatan-kenikmatan. Nah itu dah kurang lebihnya ya kalau lah. Nah lamun kada mati kada tahu bang nenek. Ini kisah roh bang, jadi mun kada mati kada tahu kita. Nah kayak apa kena kisahnya? Cuma kita percaya aja apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali ini ya kalau lah. Nang seperti itu tuh rohnya seperti guru sekumpul misalnya telah itu orang-orang nang mati syahid, nang kayak itu tuh rohnya tuh mulia dikumpulkan kepada para malaikat. Nah mudahan kita nang hadir ini juga diberi keberkahan semacam itu dengan kemurahan Allah Taala tuh insya Allah kau aja ya Allah lah, dengan kemurahan Tuhan kita. Artinya hendak kayak itu juga, cuma karena ilmunya kurang, amalnya kurang, lalu kita mau nuntut ilmu. Nah mudah-mudahan dengan adanya niat kita dan minat serta semangat kita tuh hendak nang kayak itu ya kalau lah mudah-mudahan Allah memberi. Karena niatul mukmin khairun min amalihi, niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya, dan niat orang beriman itu mencapai apa yang tidak dicapai oleh amalnya. Kita kan kada kawa beramal nang kayak orang, tapi kita berniat hendak. Nah insya Allah dengan hendak nang kita tuh, insya Allah kita diberikan apa yang Allah berikan kepada kehendak kita itu. Itu aja kita nih. Makanya dengan karunia-Nya dan dengan rahmat-Nya juga, bukan dengan ilmu dan amal kita. Nah itu rohnya jadi sidin. Kemudian wali badanihi, ini nang kawa dilihat nah. Wali badanihi, dan badannya orang nang menjalani jalan ahlu sufi tadi, artinya jalan yang sudah diterangkan oleh Imam Ghazali. Tahapan ini kan ada 7 tahapan di kitab ini. Kita mesti tahapan akabah pertama, akabah nuntut ilmu. Akabah kedua mesti bertaubat. Jadi mesti nuntut ilmu dulu. Nuntut ilmu alhamdulillah kita ya Allah lah. Nah kemudian yang kedua jadi taubat. Yang ketiga kemarin itu tahapan penghalang. Macam-macam kita hendak beribadah ini menghalangi, tapi mampu kita lewati. Yang keempat tahapan rintangan, macam-macam rintangan ini segala macam, yang kiri kanan ya kalau lah. Kalau penghalang tadi dari muka, tapi bisa juga kita lewati.
kita tetap istiqamah, misalnya kawa beribadat dan ikhlas adalah kemudian tahapan yang kelima kah? Yang kelima adalah tahapan dorongan bawais, yaitu khauf dan raja. Nah, tahapan keenam tahapan perusak kemarin, yaitu ujub dan riya. Nah, kita hindari ujub dan riya supaya amal ibadah kita kada rusak. Nah, tahapan ketujuh, kalau kita sudah mampu menjalani sampai tahapan keenam ini, lalu kita disuruh untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan terakhir adalah aqabatul hamdi. Ya Allah, tahapan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, aqabatul syukri wal hamdi. Tahapan bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi seperti Allah memberi kepada hamba-hambanya yang soleh. Alhamdulillah, bisa nuntut ilmu walaupun kada kaya orang. Ya Allah, bisa beribadat walaupun misalnya kada kaya orang, tapi kan kawa kita. Nah, itu patut disyukuri. Nah, insya Allah akan diberi Tuhan karamat. Nah, namun kada 40 barang mah berapa kaya Allah. Menang polnya ini kan 40 nih di sini. Namun kita nih ya sambarang Tuhan aja beri sesuai dengan apa? Sesuai dengan kualitasnya le. Nah, dengan kualitas amal ibadah kita. Nah ini wali badani, badannya orang nang kaya itu bil alaniyati, pada kenyataannya nang kaya apa badannya yo? Bita'zimi janazatihi, yaitu dengan dibesarkan jenazahnya. Jenazahnya aja dimuliakan. Coba pikir, 2000 orang mantar, 3000 tanpa diundang, jenazahnya mulia. Kenapa sih dia diberi karamat oleh Ta'ala? Kenapa jadi karamat? Karena itu tadi mau menjalani jalan seperti jalan orang-orang soleh, jalannya al-sufi. Wal muzahamati ala salati alaihi. Nah, dan berdesak-desakan atas menyembahyangi atasnya. Ini jika saya ada orang yang kulir malas mendatangi jenazah tuh berat, belima nyembahyangakan kan dasarnya orangnya juga tipe penyembahyang juga ya Allah lah. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang kada tahu nuntut ilmu kada. Bila mati belima orang nyembahyangakan 10, kada ada orang nang semangat tuh ada. Nah, orang bakaramat jika saya kena bitakzimi jenazahnya tuh dimuliakan orang. Nah, orang kena berdasarkan atas menyembahyangkan atasnya. Wal mubadarati ila tajhizihi tajhizihi, dan bersegera kepada mengantarnya. Guru Saman Mulia paman Abah Guru Sekumpul tuh mulai keraton. Jadi kan di keraton, aku Jusidin tanam di Sekumpul. Kan guru Sekumpul tuh guru Saman Mulia. Ya kalau guru Sekumpul, kemudian guru Salman Jalil kan bertiga tah. Nah, nang satu tuh paman Sidin. Nang guru Salman Jalil ini paguruan Sidin juga. Cuma terakhir guru Salman Abdul Jalil ini baguru pulang lawan guru. Nah kayak itu tah. Artinya kan asalnya paguruan guru tuh, guru Salman Jalil tuh. Dan ini mintuha oleh guru Salman Mulia. Mintuha. Ini guru Salman Mulia tuh kawin Sidin kira-kira umur ya mungkin 60-an mungkin lah kawin Sidin. Jadi kawan ada bisa anak diambil Sidin. Anak kawan tadi Sidin kada mau kawin, kada sing kawinan asalnya guru Salman Mulia tuh. Guru wali, makanya bergelar guru wali bujang jurang. Nah, guru wali bujang. Nah, Sidin tuh sampai tuha. Nah, jadi digumbal oleh guru Sekumpul kisahnya. Nah, supaya kawin nih. Nah, akhirnya kawin anak kawannya, anak guru Saman Jalil tadi. Nah, jadi guru Saman Jalil tuh paguruan, mertua, sekaligus juga murid. Nah, kayak itu tah terakhirnya. Terus kisahnya tuh. Jadi kan guru Saman Mulia ini waktu meninggal Sidin waktu sujud kan sembahyang subuh. Nah itu mulai jam 7 tuh subuh, jam 7 tuh sudah orang berebut menyembahyangkan, sudah bantri di rumah Sidin tuh. Ulun waktu itu ya mungkin kurang lebih jam 8 aja, kalau jam 8 ke sana tuh kan di luar juga berebut. Lalu dibawa. Nah, ini bilanya di Martapura tuh gerak adat.
Kapan aja meninggal, apabila aja meninggal, azan asar baru ditanam. Itu sudah adat tuh. Karena ada riwayat dia bila orang meninggal, kemudian ditanam waktu azan asar, maka lepas siksa kubur. Itu kita kan ada amalan. Kita ini jam 10, jam 2 malam, tahu urusan, ilmunya ada juga. Tahu urusan kita nih, jam berapa tanam. Amunnya mata pura, pokoknya azan asar tuh bang. Tuh sudah jadi, bukan jadi adat lagi, sudah jadi memang ilmu. Yang digawi orang tuh ilmu. Nyebelain, misalnya lingkungan yang berilmu loh nang kada. Ya kalau lah, kan kita di sini kada tahu habis juhur kah. Kita mau usul repot juga ya kalau lah. Kami suah dulu menanam istrinya anu Gurle, menanam istrinya Pak Imran. Jako kita Pak Imran ambil berkah azan asar kita kuburkan istri pian nih. Azan asar mengambil berkah kayak orang Martapura. Nah, guru Saman Mulia tuh di bawah tuh mulai johor tuh nah bawa ya kalau lah ini didorong ya jalannya ini penuh. Jalan penuh. Apalagi mun guru sekumpul tuh udah dikisah ya kalau lah. Kenapa jadi gitu? Karena Allah memberi karamat. Karamat. Ya, orang nang beribadat ikhlas karamat. Wali badani. Nah, mereka kenapa jadi orang teh membesarkan, berdesak-desakan, bersegera untuk mengantar jenazahnya, kemudian orang menghadiri. Hadis Nabi kan barang siapa yang menyembahyangkan di belakang orang yang diampuni, maka dia juga diampuni. Hadis itu ya. Nah, jadi kalau orang yang mati nih diampuni Allah, kita menyembahyangkannya diampuni juga oleh Allah. Itu hebatnya. Makanya orang ya kalau lah, nah ramai-ramai hendak menyembahyangkan karena sidin selama hidup orang baik. Mun sidin diampuni, kita nang menyembahyangkan diampuni. Itu pengharapan tak. Nah makanya di sini yarjuna bidzalika, mereka manusia mau-maunya tuh datang ke sana berdesak-desakan ya kan. Itu mereka mengharap dengan yang demikian itu aksara sawabin untuk mendapatkan pahala yang banyak. Untuk mendapatkan ganjaran pahala nang banyak. Wa ya'udunahu a'zama ghunmin, dan mereka itu menghitung bisa menghadiri, menyembahyangkan, mengantar jenazah mereka itu, mereka menganggap seperti itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Hadir haul Solo misalnya, kawah hadir haul Gresik, kawah hadir haul Guru Sekumpul. Orang-orang yang datang tuh menganggap kawah itu mendapat keberuntungan yang luar biasa. Anggapan orang. Kenapa orang bisa menganggap semacam itu? Karena Tuhan yang menanamkan di hati orang itu. Karena kalau ditukar-tukar ini, biar promosi yang kayak apa, biar lamun Tuhan kadang menggerakkan kena kawah. Karena kawah. Bayar misalnya, ya karena kawah juga. Mau dibayar setahun banyak, 2 tahun kemudian gak ada. Tapi mun dasar Allah, ya kalau lah. Nah ila yaumil kiamah awit. Ila yaumil kiamah kada kawa dia anu akan tak kada kawa dikikis kada kawa digisir-gisir ya kalau lah nang kayak apa aja badai jurang nang kayak itu ini segala macam isu ini kada kawa itu kada kawa dikikis karena itu memang Allah nang memberi karamat tuh jar guru ke atasnya mukjizat ya kalau ke atasnya lagi kudrat. Jadi karamat tuh kan lawan orang wali, mukjizat lawan nabi, ya kalau lah. Nah, cuma ujung-ujungnya karamat lawan mukjizat ini hakikatnya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah kan dilawan. Yo kayak apa? Nah tahun ini pulang nih, haul Guru Sekumpul. Ini hotel penginapan habis deh. Habis dah hotel penginapan. Yo. Orang bila kawat tulak tuh asa untung benar itu dah dasar kayak itu. Yang lelak karena man sahibal akhyar ja'alahu minal akhyar walau minal asrar. Siapa yang berkawan berkumpul orang baik, Allah jadikan dia orang baik sekalipun dia bukan orang baik. Itu bang kita mana berkumpul ke sana, mudah-mudahan kita jadi orang baik, kumpul orang baik. Nah, itulah. Nah demikian ini tambahan nanti Habib yang akan
menyampaikan ceramah-ceramah sidin, ambil berkahnya aja kita belajaran membacakan kitab. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala melewati wasilah yang adalah perantara kita baca salawat, kemudian kita belajaran. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurangnya ulun mohon ampun maaf, khususnya Habib ampun maaf. Okay. Pada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله وبارك بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأظهار مع نسك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة الهيج الأشجانا فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita, Guru Suhaimi, beserta keluarga besar pengajian rutin Raudatul Mujahidin, dan segenap para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, para hadirat, para jamiah pengajian rutin Masjid Ta'lim Raudatul Mujahidin, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pada malam hari ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pengajian rutin Masjid Ta'lim Raudatul Mujahidin malam hari ini insya-Allah kita seberataan mendapatkan curahan-curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita seberataan insya-Allah Majlis Ta'lim Raudatul Mujahidin yang kita istiqomah ini insya-Allah menjadikan kita semuanya sebagai hujjatan lana la hujjatan alaina, syahidan lana syahidan alaina, menjadikan sebab musabab kita seberataan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini sampai di tempat yang paling mulia di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para ulama, para salihin, para anbiya, para syuhada, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, wabil khusus bersama Nabi kita, kekasih kita, kecintaan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama guru-guru kita, Guru Zaini Ghani sekumpul, guru kita Suhaimi, segenap para guru kita semuanya insya-Allah berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma amin.
Alhamdulillah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sahibil Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan di salah satu syairnya, beliau pepandiran, la zid lil masrur ya qalbi bi dhikri salaf ahli wa man mithl ahli fi salaf wal khalaf idza dakatu sifatul qam dam'i dharaf awsafum ta'jiz al wasif idza qad wasaf kam abad minhum law sir al khafi inkashaf yahli lakum qadar 'inda Allah 'ali syaraf wa man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf jaddi Muhammad wa antum ba'd jaddi khalaf ya khair walid bi auladihi wa ahlihi rahaf. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi mengatakan di dalam syairnya bagaimana beliau sangat senangnya, sangat bangganya kepada para ulama, para salihin, orang-orang dahulu, para guru-gurunya yang mereka semua sudah sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan la jalil masru ya qalbi bi dzikri salaf. Betapa senangnya hatiku, betapa bangganya hatiku tatkala diceritakan manakib-manakib beliau, para guru-guru kami, orang-orang dahulu yang mereka ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di Allah Subhanahu wa taala dan sangat mahbubin indallah wa inda rasulih, sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika diceritakan manakibnya, kami begitu sangat senangnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bidzikri salaf halil hamam qadar, yang mana beliau, para aulia, para guru-guru kami ini merupakan orang yang sangat khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Ahli wa mamathil ahli fi salaf wal khalaf. Bahkan sampai-sampai enggak ada yang menyamai mereka, para guru-guru kita dahulu, para ulama-ulama kita, para salihin, para aulia kita. Enggak ada yang menyamai mereka. Orang dahulu kah, orang akan datang. Yang mana para guru-guru kita seberatan ini orang-orang yang sangat diistimewakan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Habib Ali, idza zakatu sifatul qam dam'i dharaf, tatkala diceritakan sifat-sifat beliau, para guru-guru kita terdahulu yang sangat-sangat agungnya, sangat mulianya, sehingga kami pun menangis yang sangat derasnya ketika mendengarkan bagaimana sifat mereka, para aulia, para salihin dahulu. Awsafum tajwasif idza qad wasaf, bahkan kalau akan diceritakan semuanya sifat mereka, kami enggak sanggup. Kami enggak sanggup. Karena begitu sangat mulianya, sangat tingginya kedudukannya, derajat sisi Allah, sehingga kami enggak sanggup menyatakan sifat-sifat mereka yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam abad minhum lausil khafi inkashaf. Berapa banyak daripada guru-guru kita, orang-orang dahulu ini yang mereka mempunyai sesuatu sir di hatinya, mereka sembunyikan kedudukannya, mereka sembunyikan makamnya, mereka sembunyikan derajatnya insya Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala membukanya, dibuka oleh Allah. Bagaimana kedudukannya, bagaimana karomahnya, bagaimana kecintaannya insya Allah, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka para guru-guru kita ini Pak, orang-orang istimewa. Ulun lawan pian ini wajib bangga dengan guru-guru kita yang ada ini. Dan beliau-beliau ini, kata Habib Ali, enggak ada duanya, enggak ada yang bisa menyontoh, menyerupai mereka, para aulia salihin, guru-guru kita ini. Karena mereka ini orang-orang khususia, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kebanggaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kenapa? Karena mereka-mereka ini begitu sangat
sangat istiqomahnya. Makanya kata Habib Ali tadi mengatakan, idza zakatu sifatul qam dam'i daraf awsafum ta'jwasif idza qad wasaf. Kalau kita ceritakan mendetail sifat-sifat beliau ini, kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Karena begitu sangat besarnya istiqomahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat Al-Qur'annya bagaimana mereka ini orang-orang yang istimewa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asahihum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ini Allah janjikan, Allah siapkan surga yang penuh dengan mata air di bawahnya. Allah siapkan untuk mereka. Siapa mereka? Orang-orang muttaqin. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Kata Al-Imam Ad-Dhahhak di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi mengatakan, akhidina ma'atahum rabbuhum ay ma'atahum minas thawab wa min anwa'il karamat. Yang mana mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berapa banyak pahala-pahala dan berapa banyak macam-macamnya karamah Allah beri kepada mereka ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga kata Syekh Sa'id Al-Jubair, Syekh Sa'id bin Jubair di dalam sarah, di dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan apa? Ma'amilina bima fardallah. Mereka ini orang-orang yang istiqomah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah mereka kerjakan dengan tanpa mengeluh, dengan tanpa perasaan yang malaskah, perasaan yang galau, mereka kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka yang kita nggak nyampe sudah kalau kita sebutkan semuanya. Bayangkan salah satu dari mereka aja bagaimana ibadahnya yang begitu sangat besarnya sampai tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek. Syekh Bakar bin Salim, beliau dalam keadaan waktu yang 40 tahun, beliau nggak tidur malam, nggak tidur siang. Dan setiap waktu duduknya tawaruk, duduknya dalam keadaan tahiyat akhir. Setiap waktu. Mau dia duduk sendiri, mau ada tamu, mau siapa depan muridnya, beliau pun duduknya tawaruk. Tahiyat akhir. Malam nggak pernah tidur. Dan apa? Dalam keadaan sujudnya, ibadah yang kepada Allah Ta'ala. Sehingga muridnya tanya, ya Imam, ya Syekh, mata abta ala hadha? Wahai Syekh, wahai Imam, dia nggak capek kah duduk dalam keadaan tawaruk tahiyat akhir? Apa jawaban beliau? Hakadha julusul abad baina yadayhi rabbih, baina yadayhi sayyidih. Beginilah duduknya seorang budak di hadapan tuannya, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah mereka, makanya nggak nyampe kita. Guru kita, guru sekumpul bagaimana? Mujahadah yang begitu sangat istiqomahnya. Beliau nggak mengenal lelah untuk dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal capek untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehingga bagaimana guru kita kesumpul ini Allah berikan begitu sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Pak guru kita Gus Kumpul ini suatu saat setelah acara pengajian begitu, pengajiannya malam apa sih guru? Malam Senin. Setelah pengajian selesai sudah banyak pulang orang-orang. Ada yang mengetok pintunya, tok, assalamualaikum. Buka katanya guru Kumpul, buka. Ada orang laki tua begitu. Ambilkan air cepat. Air diminumkan.
Sudah, permisi orang ini. Ada sisa air dari bekasnya orang ini. Seperti orang mis begitu, capang-camping pakaiannya. Terus kumpul merintah muridnya yang ngasih air itu, kamu minum, habiskan, habiskan. Bekasnya orang ini, diminum dihabiskan. Tahu siapa tamu tadi itu? Enggak tahu guru, ya mungkin orang minta-minta. Bukan, Nabi Khidir tadi. Kaget semuanya. Itu yang hadis semua berebut bekasnya gelas itu yang sudah habis diminum muridnya, diberebut mereka semua, minta semuanya, dikasih air lagi minum, kasih air lagi minum, berebut semuanya. Yang beruntung yang pertama yang minum itu muridnya itu habis. Ini karomahnya beliau. Tanpa ada yang ngasih tahu. Bukan beliau cari Nabi Khidirnya cari beliau. Nabi Khidir yang datang ke beliau. Kalau kita kan kada, kita yang cari Nabi Khidir, nggak nemu-nemu. Nabi Khidir nggak mau ketemu sama kita. Kenapa? Kita banyak dosa, kita banyak lalai, kita banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, sehingga beliau didatangi sama Nabi Khidir, dicari sama Nabi Khidir. Ini para aulia kita, para wali kita, para ulama kita, guru-guru kita. Yang kata Hepali, ausofum tajwasif idza qad wasaf, enggak bisa. Kita mau menceritakan satu persatu mendetail, enggak bisa. Karena beliau sangatlah tinggi derajatnya, sangatlah besar istiqomahnya. Ya Allah. Bahkan kata Hepali, yahdilakum qadra 'indallah ali syaraf. Kamu tahu bagaimana kedudukannya mereka para guru kita ini? Sangatlah tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa menggapai. Enggak bisa menggapai kita. Sampai guru kita, guru sekumpul ini, Pak, pian mungkin melihat dengan kasat mata enaknya, karomahnya, Masya Allah gurunya, karomahnya, Masya Allah. Pian nggak tahu ujiannya. Justru para awliya soalnya ujian lebih besar. Kalau kita mungkin ujiannya, biasa-biasa aja. Itu udah nggak kuat kita. Jujur kada? Kalau para awliya ini ujiannya lebih besar lagi. Kalau kita ini yang mengganggu itu setan-setan yang kelas-kelas rendah. Kalau tentara itu mesti pelet 2, tamtama masih. Itu udah nggak kuat kita sudah. Kita dikelihatkan perempuan bahenol gitu aja, udah hilang kita, sholat nggak khusyuk. Udah pikiran sudah melayang kemana-mana. Kalau para aulia nggak butuh begitu. Makanya yang menggoda para aulia, para guru kita ini bukan setan yang kelas rendah, yang kelas tamtama. Siapa? Yang sudah jenderal, sudah bintang 4 setannya, baru bisa. Itu pun tidak terpengaruh. Sampai pernah guru kami Al-Sayyid Umar bin Muhammad bin Sa'ad bin Hafid bercerita. Dulu ada 2 orang walinya Allah berangkat haji. Dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat, jadi naik onta itu. Jadi perjalanan sebulan, 2 bulan baru nyampe di Mekah. Ketika berangkat, begitu mau masuk maghrib di hutan, maka buka tenda untuk menginap malam itu. Si wali 2 orang ini. Setelah saat maghrib, isya selesai, wirid apa semua selesai, mereka mau mengadakan makan malam. Maka yang satu izin untuk keluar cari makanan supaya bisa makan bareng nanti. Wes dah, tinggal 1 orang di situ, sama-sama wali ini. Subhanallah, yang tinggal di camp itu, yang di camp itu didatangi perempuan. Waduh, perempuannya bahenol, cantik benar, cantik, putih, mulus. Waduh, sudah. Kok pian ngelihat langsung semaput pian dari cantiknya. Subhanallah, perempuan ini mengajak zina. Ini si wali ini nggak ada respon. Sampai dibukakan, nggak ada respon. Kata Sayyid Umar bin Hafid mengatakan, para aulia ini, Pak, kalau melihat perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, walaupun telanjang, itu seperti melihat tembok. Melihat tembok begini, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, tembok sudah. Jadi nggak ada syahwat sama sekali.
Sampai si perempuan ini marah, wah ini nggak laki-laki nih, ini nggak normal laki-laki, ini impoten mungkin. Masa aku bukakan nggak rangsang dia kata. Ditinggal sama perempuannya ini. Para aulia begitu. Kenapa kalau cuma gangguan begini nggak ada manfaatnya? Makanya kalau gangguannya cuma setan-setan kelas teri begitu nggak bisa pengaruh. Jadi yang jenderal itu pun nggak ada pengaruh-pengaruhnya. Ini begitu pula guru kita ke subuh ini ujiannya, masya Allah. Sampai suatu saat beliau mimpi guru kita ini mimpi akan datang seorang perempuan yang mana perempuannya akan meracun guru kita guru sekumpul. Kelihatan mukanya orang yang tahu sudah, perempuan mukanya tahu. Ini yang bakal meracun nanti. Maka guru sekumpul paginya konsultasi dengan pamannya. Paman ini ulun. Ya, Ikam pengajian akan datang ini akan datang perempuan akan meracun Ikam. Nggih, ulun tahu sudah. Mukanya tahu sudah. Hati-hati Ikam. Sudah, begitu pengajian berikutnya, pesanan berikutnya, betul. Setelah pengajian, datang sama perempuan, wajahnya sudah. Wajahnya itu wajahnya. Jadi mimpi itu. Lihat, para aulia sholihin ya. Sebelum ada kejadian, ada musibah, sudah tahu sudah. Dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana ekspresi beliau? Wajah beliau marahkah? Mencaci maki kah? Mengusirkan Ikam keluar. Ya. Lihat para aulia warsalihin. Tetap karena sebagai tamu dihormati. Karena sebagai tamu dihargai. Guru, ulun minta air guru katanya. Ini guru air. Tahu ini air racun ini. Cuma beliau nggak marah. Ini para wali Allah ya. Tidak ada perubahan di mukanya. Tidak ada rasa marah, dendamkah, dengkikah, hasudkah. Nggak ada mereka. Tetap dilayani. Karena ini umatnya baginda Muhammad SAW. Begitu mereka para aulia saleh. Tetap diambil airnya, dikasih ke muridnya. Buang. Betul begitu dibuang tuh langsung berasap. Nggak taunya kimia ini. Diminum bisa langsung mati orang. Diganti air biasa. Saya ganti air biasa baru kasihkan. Ya ini ya airnya katanya. Lihat mereka. Lihat guru kita. Ujiannya begitu besar. Bukan cuma ingin nyakiti, ingin bunuh. Ingin dibunuh guru kita. Cuman karena karomahnya beliau tahu. Itu pun beliau nggak membalas. Bagaimana baginda Muhammad SAW yang disakiti, yang dicaci maki, yang bahkan dilukai secara fisik oleh orang kafir Quraisy nggak balas. Guru-guru kita juga begitu. Ikuti baginda Muhammad SAW. Disakiti, mau dibunuh. Nggak disakiti, nggak dibalas oleh guru kita. Tetap ekspresi muka wajah ini tetap tersenyum. Tetap ramah. Tetap rahmat. Ya Allah, ini guru-guru kita ya. Makanya nggak nyampe kita kalau menciptakan mereka, menciptakan guru-guru kita secara mendetail, nggak nyampe kita bagaimana kedudukan yang sangat tinggi, yang sifat yang sangat rahmatan lil alamin. Bahkan pernah juga guru kita ini, guru subuh ini ngasih kepada kita ijazah. Biar amalkan ini mustajab ini ijazah beliau ini, guru sekumpul ini. Kata beliau ada 4 ijazah kalau pian mau. 4 ijazah dari guru kita ke Sumpul. Yang pertama ijazah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali. Itu keuntungannya, faedahnya menyelesaikan semua hajat pian. Semua hajat pian dimudahkan oleh Allah SWT. Wasiat yang kedua membaca surat Al-Fatihah 14 kali. Ini untuk menyembuhkan penyakit. Penyakit apa aja? Penyakit zahir, penyakit batin, penyakit fisik atau penyakit dalam. Allah sembuhkan dengan mudah. Yang ketiga, pian baca surat Al-Fatihah 41 kali. Itu kata Gus Mul, faedahnya, keuntungannya bisa untuk membayar hutang, dimudahkan hutang-hutangnya. Gampang membayar, dia gampang menyelesaikan hutangnya. Juga memudahkan karirnya. Dia punya karir apa? Pedagangkah? Karir apakah? Allah
selesaikan karirnya dia. Allah kabulkan karirnya dia. Ingin karir yang tinggi. Yang ketiga, yang baca surat Al-Fatihah 41 kali. Bahasa kali yang pertama tadi untuk penyembuh untuk hutang, yang kedua untuk karir, yang ketiga untuk jodoh. Untuk jodoh. Yang keempat, untuk mempunyai keturunan, mudah keturunan. Mungkin dia lama kawin nggak punya keturunan, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun kawin nggak punya anak. Baca surat Fatihah 41 kali. Mudah keturunannya. Yang nggak punya jodoh, gampang jodohnya. Yang sudah punya jodoh, dapat jodoh lagi. Yang udah kawin lagi nanti. Kalau wani biar, kalau kada wani jangan biar, hancur biar nanti. Yang keempat, wasiatnya, ijazahnya membaca surat Al-Fatihah 313 kali. Ini untuk hajat yang besar, yang punya hajat yang besar, ya, atau sesuatu yang mendesak, kepepet, pian sudah nggak punya solusi, sudah nggak punya jalan keluar, pian baca ini. Allah berikan jalan keluar mudah. Atau pian punya hajat yang besar, pian baca ini, insya Allah tembus. Cair semuanya insya Allah. Ini jazah beliau. Pian amalkan insya Allah makbul semuanya insya Allah. Kenapa? Yang ngasih jazah ini walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngasih jazah ini orang yang mahbub, yang cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu Pak, kalau sudah mahbub, dicintai oleh Allah, siapa mereka para aulia Allah ini? Ini gampang, gak banyak omong, gak banyak doa. Sedikit langsung sukses. Kenapa? Sudah dicintai. Seperti pian sekarang sama guru pian waktu mengaji mondok sama guru pian taat sama guru pian, sehingga guru pian cinta sama pian. Pian mau ngomong apa aja diikuti sama gurunya, dikabulkan. Guru, ulun mungkin ingin pulang sebentar ke orang tua. Oh iya pulang apa? Kenapa? Cinta sudah gurunya. Kalau ada murid yang nggak cintai gurunya, benci gurunya karena ya nggak taat dia, sehingga gurunya marah terus sama dia nih. Mau izin guru, pulang, ulun mau pulang. Nggak usah pulang, sini aja. Kamu mau coba enggak kamu? Dimarahi. Begitu parah, udah begitu. Pernah Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid berani. Habib Hussein berani. Itu beliau penerusnya Habib Soleh Tanggul. Meninggal Habib Soleh Tanggul, Habib Hussein berani yang melanjutkan magamnya, kedudukannya. Habib Soleh wasiat, setelah aku meninggal kamu ke Habib Hussein, berani. Itu yang pegang magom nanti. Ada satu orang mau jual rumah, dia banyak hutang, banyak masalah, jadi butuh duit dia untuk jual rumah, untuk bayar hutang-hutangnya semua. Nggak laku-laku, dijual nggak laku, sampai dibuat diskon ke apakah, nggak laku-laku. Sampai berapa tahun nggak laku-laku. Akhirnya ada yang ngasih tahu, pian ke rumahnya Habib Hussein, berani, sudah insya Allah makbul hajat pian. Oh iya. Langsung Habib Hussein berani. Ketemu, mau apa kamu, katanya Habib Hussein berani. Habib, ulun punya rumah, Habib, mau ulun jual nggak laku-laku udah berapa tahun, Habib. Ulun butuh duitnya untuk bayar hutang, punya kewajiban, punya ini, punya itu. Oh ya udah, ambil kertas pulpen, tulis, sebentar, udah dilipat, jangan kamu buka ya, jangan buka. Kamu letakkan kertas ini di rumah yang kamu jual, insya Allah cepat laku. Betul. Begitu nyampe di rumahnya mau jual, letakkan di atas. Nggak lama, 1-2 hari, langsung ada yang nawar dengan harga yang fantastis, harga yang mahal. Mustajab betul Habib Hussein ini. Masa bisa 1 hari 2 hari sudah laku, harga mahal lagi. Aku yang jual bertahun-tahun, aku kasih diskon, nggak laku-laku. Ini tanpa diskon dikasih harga mahal, laku cepat. Sudah laku. Penasaran orang ini Habib nulis apa di kertas ini? Memang Habib bilang jangan dibuka ya sampai laku. Kalau sudah laku, diambil. Apa surat Yasin kah, Baqarah kah, surat Al-Quran 30 juz kah, apakah sholawat kah, dibuka pakai bahasa Indonesia, cepat laku gitu aja.
Cepat laku gitu, cepat betul. Bukan pakai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sholawat, Allahumma sholli alaihi, bukan, cepat laku gitu aja. Karena yang nulis ini walinya Allah, mahbub, dicintai Allah, maka semuanya makbul. Kalau yang nulis ini orang ahli maksiat, nggak akan ada makbulnya sama sekali. Seperti Syekh Bakar bin Salim begitu. Syekh Bakar bin Salim ini kalau didatangi orang minta obat, terus gini masukkan ke air, diminum langsung sembuh. Penyakit apa aja, penyakit yang dahsyat pun, penyakit yang mematikan sembuh total. Ada haddamnya selalu menemani Habib Syekh Bakar bin Salim ini, selalu menemani. Setiap ada orang minta obat, mesti Habib Syekh Bakar bin Salim ini mengambil kertas, ditulis dengan satu huruf aja, kaf gitu aja. Kaf di di lempit begitu ya, masukkan air, diminum langsung sembuh. Suatu hari ada tamu dari jauh ke rumahnya Syekh Bakar bin Salim, nggak ada Syekh Bakar bin Salim, masih keluar kota. Ini tamunya nunggu mulai pagi sampai sore, nggak ada yang datang sama dia. Akhirnya si haddamnya kasihan, ya Allah jauh-jauh dia ini, masa nggak ketemu sama Syekh Bakar bin Salim jauh-jauh, masa dia mau pulang malam-malam, takut nanti. Akhirnya dia punya inisiatif si haddam ini, udah aku tuh sendiri aja, sama dengan guruku, tulisan kaf gitu aja. Udah kaf di lempit begitu, masukkan air. Udah, kamu pulang. Loh ini dari iya sudah sama. Bawa sudah pulang, kasihan nanti pian pulang tengah jam kemalaman, nanti akhirnya di tengah jalan takut kerampokan apa. Mungkin masih. Pulang dia cepat. Besok pagi kembali lagi tamu ini. Waduh, marah-marah dia tamunya ini. Sobat sudah pulang. Assalamualaikum. Buka, ada apa? Beb, gimana Beb? Kok nggak makbul gini? Lo kenapa? Saya minta air kemarin Beb. Dikasih air, mati Beb. Mati. Orang tua saya mati Beb. Masih ini apa Beb? Obat ini apa? Air apa ini? Oh, bentar. Ini ada salah paham ini. Kemarin Ikam ketemu siapa? Ketemu sama aku? Enggak sih Beb. Ketemu siapa? Sama haddamnya. Oh, ini haddam kurang ajar ini. Sini kamu sini. Ayo Beb, kamu kasih apa dia nih? Pakai air apa? Ya sama dengan pian Beb. Sama apanya? Karena ulun kasihan mulai pagi nunggu antum nggak pulang sampai sore. Kalau dia pulang ke malam kan jalan kemalaman Beb. Jadi ulun kasih seperti pian. Bagaimana? Ya kaf Beb. Kaf kamu itu kaf apa itu? Itu kafnya bukan kafnya, tulisannya siapa yang nulis? Kalau Ikam nulis ini mati ini gimana? Tanggung jawab kamu, pembunuh kamu akhirnya. Bukan kafnya, laisa kaf walakin kufuf kata beliau. Bukan kafnya, cuma tangannya tangan siapa? Kalau tangannya tangan orang ahli maksiat ya kan bisa. Kalau tangannya tangan orang yang mahbub dicintai Allah, semua makbul. Jadi bukan karena tulisannya sama, bismillahnya sama, alhamdulillahnya sama, pian baca apa sama, para aulia baca begitu, pian baca sama. Cuman makbulnya bacaan ini beda, tangannya ini beda. Begitu mereka guru-guru kita, para aulia saleh. Makanya bagaimana kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi, wa man dakhal fi himakum la yakhaf. Barang siapa yang masuk di golongan mereka, di majlis mereka, para aulia, para guru-guru kita ini, kalian jangan takut. Allah akan memberikan naungan, memberikan perhatian, memberikan keselamatan fid dunya wal akhirat. Kalau kita masuk di golongan mereka, di bahasa mereka, para aulia, para guru-guru kita. Makanya bujuran dan bertahan mau hadir pengajian guru kita Gus Sohaim ini. Mungkin kita kalau mengandalkan ibadah kita nggak ada bapaknya. Mengandalkan sholat kita, puasa kita, zikir kita, tahajud kita harus jauh dengan mereka, para guru kita yang dahulu, para aulia saleh. Pian mau hadir ini, pian berarti masuk di barisan para aulia, para saleh, para guru-guru kita. Karena juga beliau mendapat ilmu dari Gus Kumpul dari gurunya sampai baginda Muhammad SAW. Jadi tasalsul, mata rantai ini semuanya mata rantai emas. Sehingga kita masuk pada guru-guru kita ini, kita hadir pengajiannya, kita sama dengan masuk di golongan mereka, kita masuk di benteng mereka, kita masuk di daerahnya mereka, para aulia, para guru kita. Jangan takut. Allah akan jaga, Allah akan perhatian, Allah akan mengayomi, Allah akan berikan keselamatan.
Pian dan keluarga Pian. Karena Pian mau masuk di golongannya para guru-guru kita. Atau kata Al-Haypali, wa man ta'allaq bikum adzab jami'at wa'af, atau kita ada hubungan erat di hati kita, hubungan yang dekat dengan para guru-guru kita. Karena tatkala hati kita ada hubungan yang dekat, kita cinta dengan mereka, dekat akrab dengan beliau-beliau ini, maka Allah akan berikan semua yang ada pada guru kita. Sirnya, karomahnya, berkahnya, rahmatnya, bahkan Allah berikan syafaatnya guru-guru kita. Kita kalau ada hubungan yang erat, yang akrab, yang cinta dengan para guru-guru kita. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arda. Suatu saat ketika beliau berangkat pengajian dengan muridnya semua, rombongan pakai kuda. Ada orang ahli maksiat, ahli fujur, melihat dari jauh rombongan Syekh Abdul Jailani ini. Cuma nggak melihat orangnya, melihat cuma kobaran debunya saja. Sehingga dia tanya, itu rombongan siapa? Pasukan kah? Tentara kah? Oh enggak. Itu rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan para santrinya untuk pengajian. Oh, Masya Allah. Udah, selesai, mati orang ini. Gak lama mati orang ahli maksiat ini. Diceritakan di alam akhirat, di alam akhirat. Ternyata ketika orang ini timbang adalah amalnya, banyak maksiatnya. Maka sama Allah diperintahkan untuk masuk neraka. Udkhulun nar, masuk neraka kamu. Subhanallah, setelah itu ada Syekh Wajani lagi bagi-bagi syafaat. Semua murid-muridnya, keluarganya, anak-anaknya, pecintanya, handetolannya, tetangganya, semua kasih. Sudah masuk surga semua dengan syafaatnya Syekh Abdul Ghani ini. Lalu masih ada sisa Syekh Abdul Ghani ini. Ada sisa syafaat. Siapa yang bisa syafaat? Siapa? Dicari, aku nggak kenal. Siapa? Nggak kenal. Ada yang teriak, Syekh Abdul Qadir, kami. Butuh saat Pian. Ikam ini siapa? Aku nggak kenal. Pian mungkin nggak kenal, cuma belum pernah ketemu Pian. Ketika Pian berangkat pengajian, rombongan, kami kelihatan debunya Pian berkobar. Ulun tanya siapa nih? Syekh Abdul Ghani Pian, kata dengan rombongan dengan para santri. Betul itu? Enggak. Udah, ini syafaatnya. Beliau seumur hidup sekali ketemu dengan Syekh Abdul Ghani ini. Itu pun nggak ketemu orangnya, ketemu kelihatan kobar debunya aja. Dapat syafaat. Man dakhal fi himakum la yakhaf. Cuman dia sekali syafaat. Gimana kalau sampai hadir pengajian, sampai cinta, ta'alluq, maka Allah berikan semuanya yang ada di gurunya, Allah jaga semuanya. Ini para guru-guru kita, kata Haypali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi. Sebab mereka ini, para guru kita ini, jadi Muhammad wa antum ba'd jadi khalaf. Wahai para guru-guru kami, pian semua ini adalah penerus warasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasal anbiya, para ulama ini dengan ilmunya, dengan ittiba'nya, dengan mengikutinya, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, ini ya para aulia, para guru-guru kita ini penerus warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pegang. Ini yang kita ayomi, ini yang kita menjadikan ta'alluq, punya hubungan yang erat, yang cinta. Makanya berataan, Masya Allah, wujur datang pengajian yang Guru Suhaimi ini. Jangan pian tinggalkan, pian istiqomahkan. Justru ini yang menjadikan syafaat kubro, syafaat besar untuk kita seberataan. Karena kita ini kalau mengadakan sholat kita, aduh, kapan kita sholat, kapan kita nggak sholat. Kapan kita sholat, sholatnya pun nggak khusyuk. Allahu Akbar, ke mana kepikiran kita? Waduh, ke pasar, ke rumah, ke sono, apalagi tengah-tengah sholat ada perempuan jalan, cantik benar katanya. Habis sudah sholat kita. Cuma bagaimana para guru kita sholat, udah lupa. Begitu Allah Akbar, ingat Allah sudah. Kita nggak nyampe. Cuman kita mau hadir di tempat beliau ini sebagai pedoman kita, insya Allah, pegangan kita. Karena janji baginda Muhammad SAW, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahabbah. Orang-orang akan digolongkan di hari kiamat, dikumpulkan dengan mereka yang dicintai, yang dikumpul, yang didekati, yang ada ta'alluq. Ini akan kumpulkan kita, insya Allah. Amin Allahumma.
Mudah-mudahan kita insyaallah istiqamah hadir kita di majlis taklim Raudatul Mujahidin ini insyaallah dengan guru kita Guru Zuhaimi ini insyaallah kita semua tambah dekat dengan para guru kita para ulama salihin dengan guru kita Guru Sekumpul insyaallah bisa hadir haulanya beliau insyaallah yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan barokahnya beliau Guru Sekumpul dan kita diayomi oleh beliau dan kita akan diberikan keselamatan oleh beliau bahkan berikan syafaatnya beliau nanti di dunia dan di akhirat nanti insyaallah amin Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا اول اولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين والمساكين ويا ارحم الراحمين ارحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين واخرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Demikian apa yang disampaikan oleh beliau luar biasa tentang cerita-cerita orang soleh, orang-orang yang diberi keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mungkin kalau orang bahari kada tapi tahu ya kalau lah. Nah, nang wayah ini kan ada seperti Guru Sekumpul kata tah. Nang haulnya jutaan segala macam. Jadi kada jauh mencontoh ya kalau lah. Nah, kada jauh. Dan untuk mendapatkan berkahnya tadi Habib memberikan amalan yang dari Sidin yaitu Fatihah yang paling nyaman. Dan perlu kita ketahui dari sekian amalan kita membaca Quran, Yasin hebat, Tabarak hebat, Waqiah hebat. Yang paling hebat itu memang mengamalkan Fatihah. Itu paling hebat sudah amalan. Karena Fatihah itu menurut kisah dalam hadis Nabi bahwa yang namanya kitab Taurat, Zabur, Injil itu kan terkumpul dalam Al-Quran. Nah Al-Quran ini terkumpul di nah itu sudah. Nah, jadi mudah-mudahan kau mengamalkan, namun hendak mengamalkan tadi 14 kali sehari Biblah bisa. Atau nang 20 tadi bisa sehari. Atau nang 41 bisa. Nah adapun hajat yang kalau ada hajat apa segala macam kan tadi kan 313. Tuh kalau ada hajat nah jadi bupati kah ya kalau lah nanti bisa tuh ya kalau lebih pelat cocok tuh. Nah jadi nang mana nang binah jadi bupati ini amalkan ini nih 313 kali ya kalau lah hajat. Nah ada juga nang dari Kiai Hamid Pasuruan nang 100 bro ya kalau nang 100 nah itulah cuma nang nyaman nih nang 14 20 41 kan tapi terlalu barat ya kalau lah dalam sehari sama laman gitu terserah nang mau ambil 14 kan 20. Nah mudah-mudahan lah kita kau mengamalkannya amin ya rabbal alamin. Demikian ulun mohon ampun maaf dan atas segala kekurangan kekhilafan kepada sampean berataan khususnya kepada Habibana juga apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya amin ya rabbal alamin. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.